Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukurlah kepada Allah karena pada hari ini sebagai satu persekutuan GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, kita akan membuka rangkaian kegiatan pelayanan rutin ibadah keluarga dan ibadah pelkat usia dewasa yang telah mengalami pertolongan Tuhan di sepanjang tahun. Berbagai mujizat telah Allah perbuat di tiap layan bakti kita. Secara khusus sepanjang bulan ini, kita harus melewati lembah kekelaman di masa pandemi COVID-19. Kalau bukan Allah penjaga hati kita, telah lulu lantaklah semangat iman karena jiwa tertekan lara duka cita. Maka sudah selayaknya untayan syukur dalam nada kidung iman bergema di ruang hati, jiwa dan roh kita. Sambil mengingat pertolongan Allah Maha Sempurna melalui ibadah pembukaan pada malam ini, Rabu tanggal 13 Januari 2021. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Esau Raintung, SSI MM, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam takhta kekudusan Allah. Kami persilahkan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian PKJ nomor 2, bait pertama. Kita berdoa. Ya Allah kami, sungguh percaya pada kebenaran firman-Mu dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya
pada Tuhan Allah. Janji-Mu, ya dan amin, memberkati keluarga kami yang tetap memilih tekun beribadah, sekalipun kami masih harus beribadah dari rumah saja. Mengingat pandemi ini belum juga berakhir, namun kami tidak mau terpasung oleh rasa khawatir yang menggeser keyakinan iman kami pada penyelenggaraan kuasa-Mu, yang menghidupkan detak nadi pengharapan iman kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengajaran firman Tuhan yang telah diberitakan para hamba-Mu, sehingga kami beroleh penguatan hati, tetap tegar di tengah amukan badai COVID yang menggelegar. Terima kasih Tuhan, di tengah masa teramat sulit, Kau hadirkan sahabat penuh berkat di tiap bentuk pelayanan gereja-Mu sepanjang tahun 2021. Pelayanan para presbiter dan pengurus ke-6 Pelkat, komisi yang Kau urapi oleh kuasa-Mu, sehingga mereka kuat mengabdi sesuai janji hati. Tolong berkati layan bakti para hamba-Mu yang pada malam ini memohon berkat di saat kami akan rehat sejenak dari semua rutinitas pelayanan tahun 2021, supaya kami lebih fokuskan hati untuk menyambut masa raya minggu pertama sesudah Epifani dengan penuh damai sejahtera. Maka ibadah pembukaan kegiatan pelayanan rutin ibadah keluarga, ibadah pelkat usia dewasa, dan ibadah komisi teologia persekutuan doa karis akan kami buka dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur nomor 33 bait ke-10 sampai bait ke-22. Mazmur 33 bait ke-10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kita sambut dengan puji-pujian PKJ nomor 7 bait pertama dan kedua.
Saudara-saudara, mari kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini bersama-sama meskipun kami berbeda tempat. Biarlah kami tetap ada dalam kesatuan hati. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, beribadah di tempat kediaman kami, namun biarlah sukacita yang berasal dari Tuhan membangkitkan semangat kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyambut dan mendengar firman Tuhan. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan yang pertama dalam memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021, kita memulai ibadah keluarga, ibadah rumah tangga. Sesuai dengan jadwal bacaan Alkitab, kita merenungkan Mazmur 104. Mazmur ini kita baca sepanjang satu pekan ini, mulai hari Minggu sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Dan pada malam hari ini kita membaca menurut Mazmur 104 pada ayat 22 dan ayat 23. Mari kita semua berdiri sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 104 ayat 22 dan 23 yang menyatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun 2021. Tapi keadaan masih belum berubah, karena kita masih harus beribadah di rumah. Kita masih belum bisa berjumpa secara bebas. Kita belum bisa bertemu muka di tempat ibadah. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, karena ternyata tahun ini juga masih merupakan bahagian dari pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, tahun baru penuh dengan pengharapan yang baru. Kita berharap masih panjang nih, kalender kita baru masuk ke angka 13, tanggal 13. Masih panjang kalau mengikuti 365 sampai hari ke 365. Apa yang bisa kita bayangkan di tahun yang masih panjang ini, dari
pendekatan waktu secara kronos. Ya, waktunya manusia itu dinyatakan secara kronos, sedangkan waktunya Tuhan secara kairos. Waktunya manusia ini dia bergulir dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, dan dalam hitungan tahun. Tapi dinyatakan bahwa tahunnya Tuhan, tahun kairos itu dia sama dengan satu hari 1 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Wow, tidak ada bandingannya. Waktu Tuhan tidak ada bandingannya dengan waktu manusia. Tapi harus disadari bahwa waktunya manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Mazmur 104 yang kita baca ini adalah ternyata menggambarkan bagaimana sesungguhnya prosesi dari kehidupan yang dimulai dari karya besar Tuhan yang menciptakan itu, yang membentuk kehidupan itu. Ada yang namanya dikatakan, kalau kita mulai dari ayat 19 yang bacaan pagi hari tadi, dia adalah Tuhan yang menentukan waktu. Karena pergeseran waktu yang secara manusia, yang dijalani oleh manusia itu. Ada matahari menandakan bahwa awal dari sebuah kehidupan. Dan kalau ia terbenam, maka ada gelap, matahari ada terang. Kalau dia terbenam, maka ada gelap dan ada bintang bulan di dalamnya. Ini adalah prosesi ataupun pergeseran waktu dalam perjalanan. Apakah kita menyadari itu? Mazmur 104 sesungguhnya secara menyeluruh mau mengajak kita, mari kita sungguh-sungguh dalam ketulusan dan kebenaran menyatakan ujian kita kepada Tuhan. Bukan basa-basi, bukan juga tradisi, tapi merupakan sebuah apresiasi, sebuah penghargaan bahwa hidup ini berawal dari kuasa dan karya Tuhan. Di dalamnya juga ada kasih Tuhan. Karena itu kita harus terus mengungkapkan pujian yang membesarkan segala karya cipta dari Yang Maha Kuasa ini. Tidak ada sangkalan. Walaupun ada usaha-usaha manusia untuk mencoba untuk menandingi kuasa dan karya Tuhan. Tapi belum pernah terjadi bahwa kuasa dan karya Tuhan itu ada yang menandingi. Ada manusia yang diciptakan robotisasi. Dia berjalan menurut kemauan manusia. Kalau manusia itu hatinya buruk, ya robot itu juga buruk. Kalau manusia hatinya baik, robot itu juga manusia yang diciptakan oleh manusia itu juga dia berhati baik. Artinya karya cipta manusia itu ditentukan oleh manusia. Karena manusia tidak menciptakan hati, tidak menciptakan rasa. Walaupun dia mungkin berparas yang menarik. Kalau kita melihat ada gambaran seperti itu, maka di negeri-negeri lain sudah ada manusia-manusia yang seolah-olah manusia buatan manusia. Tapi yang namanya buatan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Mazmur 104 ini adalah sebuah ajakan sekaligus ajaran
bahwa hidup kita adalah sesungguhnya mau menyatakan karya cipta Tuhan adalah karya terbesar, tidak ada tandingannya. Jadi nggak usah mempersoalkan. Ada kalanya kita mempersoalkan mengapa ada gunung meletus, mengapa ada cuaca yang buruk yang mengakibatkan banyaknya turun hujan, akibatnya banjir, ada bencana-bencana alam, atau mungkin bencana non-alam yang kita sementara hadapi saat ini. Apakah kita perlu bertanya-tanya bagaimana ini karya kuasa dan karya Tuhan ini? Apakah Tuhan tidak lagi menyukai akan kehidupan ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran kita terhadap kitab suci tidak pernah sedikit pun menyatakan bahwa dunia di masa yang akan datang tidak akan pernah bebas dari segala bentuk pergumulan. Apa yang dikehendaki Allah memang tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Allah memang juga menganut kehendak bebas. Tapi yang dimaksud dengan kehendak bebas Allah adalah semua dalam maksud dan keinginan Allah. Berbeda dengan kehendak bebas manusia yang seringkali berada dalam kesenjangan. Yang manusia mau bukan merupakan Tuhan mau. Yang Tuhan mau bukan merupakan yang manusia mau. Yang dikatakan manusia tidak seperti yang dikatakan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan tidak seperti yang dikatakan manusia. Ini sebuah realita. Dan karena itu, pertama-tama ketika membaca Mazmur 104 ini, sebenarnya ada ajakan untuk mari kita memuliakan Tuhan, membesarkan karya-karya cipta Tuhan. Jangan memburuk-burukan kehidupan. Tapi haruslah kita mengindahkan kehidupan. Tapi keindahan hidup itu sama sekali tidak begitu saja terjadi. Harus ada usaha-usaha. Usaha-usaha untuk memelihara, menata karya cipta Tuhan. Mazmur 104 ini juga mengajari kita dan mengajak kita untuk sungguh-sungguh menempatkan karya cipta Tuhan untuk ditata, untuk dikelola, untuk dirawat sebaik-baiknya. Supaya keindahan yang sejak awalnya itu terjaga dan tercipta. Oleh karena maksud dan kehendak bebas manusia, maka akhirnya manusia tergoda untuk merusak keindahan hidup ini. Karena apa? Karena keinginan bebas manusia itu. Mazmur 104 ini juga sebenarnya mau mengarahkan keinginan-keinginan bebas manusia itu agar supaya seperti dengan keinginan Tuhan. Dekat dengan keinginan Tuhan. Satu dengan keinginan Tuhan. Kita diajar untuk mari memulai kehidupan. Luar biasa saudara, Mazmur ini kan Mazmur yang berawal dari kisah perjanjian lama. Yang kalau dengan hitungan waktu tentu dia berkisar 4.000 tahun. Sudah cukup lama. Tua tapi tidak usang. Itulah kitab suci. Lama tapi tetap terus secara turun-temurun, generasi demi generasi tetap memiliki hikmat. Artinya tetaplah apa yang dikatakan oleh Tuhan didengar dan dilakukan. Dan manusia memperkatakannya. Apa yang Tuhan katakan itu dicitrakan oleh manusia.
apa yang Tuhan perintahkan itu dilakukan oleh manusia. Karena itu saya selalu menyebut bahwa yang namanya iman itu adalah mengatakan apa yang Tuhan lakukan, dan yang kedua melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu definisi iman. Secara sederhana kita bisa mengatakan itu. Karena kalau kita mengatakan apa yang Tuhan lakukan, ini menjadi sebuah cerita kehidupan, maka akan membangkitkan semangat-semangat kehidupan untuk diisi dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kehidupan kita ini juga penuh dengan keyakinan. Hidup ini bukan karena keinginan, tapi karena keyakinan. Maka jauhlah itu dari segala kekecewaan ataupun keputusasaan. Kita diajar untuk memulai kehidupan pada hari di mana matahari terbit. Mulailah orang bekerja. Dan matahari terbenam. Mulailah orang berkumpul kembali. Tapi sekarang sudah tidak lagi kita bisa menatanya karena sudah gelap, sudah terbenam matahari, orang masih banyak bekerja. Jadi dari tata kelola waktu atau istilahnya manajemen waktu, sepertinya kita sudah melampaui atau dapat dikatakan melanggar apa yang Tuhan katakan juga. Kita tidak bisa bekerja mungkin 8 jam selama waktu terang. Sekarang orang tidak peduli, mau terang mau gelap dia bekerja terus. Orientasinya apa? Keinginan bebas. Keinginan bebas. Wah, bekerja. Padahal ada pepatah itu. Bekerja dengan berdoa. Atau bisa kita simpulkan, dalam bekerja ada pula doa. Dalam pemahaman etos kerja, bekerja itu juga adalah panggilan mulia dari Tuhan. Jadi harus juga ada dalam dunia kerja kita bisa tahu mana yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga citra diri. Karena itu ada diatur dalam dunia kerja, ada jam kerja. Saya kemarin waktu mengikuti swab antigen, sempat berkonsultasi dengan dokter, bercerita, sebenarnya sekarang ini pergumulan kita ketika menghadapi pandemi COVID-19 adalah bagaimana menjaga ketahanan tubuh dengan tetap terus bisa mempertahankan imun, daya tahan tubuh itu, imunitas kita. Bahkan karena serangan dari luar itu begitu hebat, jadi harus tingkatkan imun. Seperti orang mau berperang, pertahanan diri, kelengkapan diri harus ditambahkan. Jadi dokter itu mengingatkan bahwa yang paling baik tidurnya cukup, Pak. Tidurnya cukup. Jangan hidup ini dibawa kerja terus. Kadang-kala kita begitu ya. Kalau sudah jam 9, jam 10 malam itu sudah waktunya tidur, kalau mau diukur 8 jam kan, mau bangun pagi. Tapi kita mungkin akhirnya kita pakai terus dengan segala kepentingannya, kita tidur jauh malam, mengalami keterbatasan jam tidur. Nah, disitulah imunitas mulai menjadi kurang baik atau tidak terjaga. Dokter mengingatkan, mari Pak, buat penjadwalan dalam hidup ini.
di mana waktu bekerja disiapkan, di mana waktu yang juga santai juga disiapkan, di mana waktu untuk beristirahat juga ditetapkan. Seperti itu. Tapi rupanya itu bukan kata dokter. Alkitab menulis juga demikian. Jadi sudah ada sebenarnya ritme atau kebiasaan yang sudah ada dalam kehidupan ini, tetapi seringkali kita melampauinya. Ada yang karena kesibukan, untuk memenuhi keinginannya itu dia sampai tidak tidur-tidur juga begitu ya. Persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh waktu untuk Tuhan, untuk kehidupan itu betul-betul dia bisa terjaga. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk juga beristirahat. Quality time itu betul-betul kita tempatkan. Waktu yang berkualitas sungguh-sungguh untuk bekerja, sungguh-sungguh untuk bersantai ria. Kadang-kala ada yang mengatakan tidak ada waktu untuk bersantai ria. Dan ada waktu untuk beristirahat. Tapi ingat juga bahwa kita juga punya waktu untuk beribadah. Oh, golongan-golongan lain itu mereka ditata waktunya. Ini kok golongan Kristen ini bebas. Siapa bilang bebas? Tidak ada untuk Tuhan itu bebas. Dikatakan bahkan seluruh waktu adalah untuk memuliakan Tuhan. Seluruh waktu. Dan karena itu kepada kita diberikan kebebasan untuk menata waktu yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sesungguhnya seluruh kehidupan adalah untuk Tuhan. Dan kita menata, walaupun kita bekerja, kita sebenarnya juga sementara melakukan keinginan Tuhan. Ketika kita bersantai ria, kita sesungguhnya juga sementara menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan saat-saat tertentu kita sediakan waktu. Hidup orang Kristen itu selalu saya katakan ada 4 kompetensi. Artinya yang harus ada. Pertama tentu dia berdoa. Yang kedua dia baca Alkitab. Yang ketiga dia bernyanyi, bersyukur, bernyanyi. Orang Kristen itu identik dengan menyanyi, memuji Tuhan. Kalau mungkin saudara-saudara kita yang lain juga mereka mungkin mengaji. Kalau kita itu memuji, menyanyi. Dan yang keempat berkorban. Ini harus ada dalam kehidupan orang percaya. Enggak boleh tidak, harus ada. Karena hanya dengan begitu akan membangkitkan semangat dia untuk betul-betul berelasi dengan Tuhan. Akan sungguh-sungguh menjadikan dia hidup tanpa kekecewaan, tanpa keputusasaan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Jadi malam hari ini ketika kita akan memulai rangkaian tahun rahmat Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, saatnya kita mari memperbaharui, menata. Gak usah mikir COVID dulu. Pokoknya kita yakini COVID akan teratasi. Tapi mari kita mengatasi diri ini supaya terjaga kuat waktu sungguh-sungguh kita atur. Karena tidak ada waktu yang bukan untuk Tuhan. Waktunya semua untuk Tuhan. Kepentingan bebas kita ada dalam frame kepentingan Allah. Karena itu dibutuhkan hikmat. Manusia dibutuhkan hikmat. Ya, kita
dengan hikmat akan mengarahkan orientasi kehidupan kita. Orientasi kehidupan kita bukanlah membangun kepuasan, membangun kenikmatan, tapi orientasi kita ini adalah orientasi untuk mau hidup menjadi berkat. Itu orientasi kita. Tidak ada berkat itu sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang ternilai. Ini orientasi kita. Kita selalu memahami bahwa berkat itu sesuatu kepuasan, satu kenikmatan. Tidak. Kalau kita melihatnya dengan cara hikmat, maka kita tidak mengukur segala sesuatu oleh karena suasana atau keadaan. Dalam suasana atau keadaan yang tidak kita sukai pun, kita tetap ada dalam keyakinan percaya. Hanya orang yang berhikmat yang dapat membayangkan bahwa dia sesungguhnya hidupnya adalah untuk Tuhan. Dia bebaskan dari keinginan dan kepentingan atas dirinya sendiri. Jauh dari keserakahan. Jauh dari keegoisan. Karena ia menganut prinsip kristosentris, segala sesuatu adalah untuk dan karena Tuhan. Bukan egosentris, segala sesuatu untuk diri sendiri. Tidak. Mari saudara, masih panjang waktu, mari kita tata. Sudah ada yang menjadi waktu kita dalam bergereja, dalam berjemaat. Mari kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan usaha-usaha untuk memutus mata rantai virus corona bisa segera teratasi. Mulai minggu ini juga vaksin sudah dimulai. Vaksinasi sudah dimulai. Apakah ini merupakan titik terang? Tapi saatnya mari kita saksikan di tahun 2021 ini, sesungguhnya kita banyak melakukan yang benar, yang sungguh-sungguh lebih mendatangkan berkat dan menjadi berkat. Semua adalah demi kemuliaan Tuhan. Selamat untuk kita berjalan bersama, melakukan segala aktivitas pelayanan di tahun 2021. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah
Saudara-saudaraku, mari kita semua merendahkan diri dan kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di awal tahun 2021. Tuhan tetapkan kami bersama-sama sebagai umat dan jemaat-Mu untuk kami tetap senantiasa memelihara, menjaga akan panggilan dan pengutusan Tuhan. Untuk kami dapat melakukan dan menjaga karya-karya terbesar dari Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menyatakan iman, harap dan kasih kami kepadamu lebih sungguh lagi. Di tahun rahmat Tuhan yang baru ini, meskipun kami tetap terus berhadapan dengan halang rintang hidup, tapi kami semakin teguh, semakin kokoh dan tangguh dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Kami mau menjalani tahun 2021 ini sebagai tahun pengharapan, tahun keyakinan kami, dan tahun untuk kami tetap terus menyaksikan berkat-berkat Tuhan. Berkatilah kami semua sebagai persekutuan jemaat-Mu, GPIB Jemaat Karis, di semua wilayah pelayanan kami, bagi seluruh warga jemaat, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun juga yang lemah, mereka yang karena usia lanjut, mereka yang karena sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, juga bagi saudara-saudara kami yang terkonfirmasi terpapar virus corona, mereka harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong, memulihkan mereka semua, yang kami yakin bahwa segala penyakit Tuhan akan atasi, pulihkan semuanya. Bangkitkanlah semangat bagi kami semua. Meskipun kami berada di tengah-tengah pembatasan sosial, masih harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah juga di rumah. Tuhan bangkitkan semangat kami. Karuniakan terus sukacita, sehingga kami tetap terus dapat melangkah dan menatap menuju hari depan kami dengan penuh keyakinan. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh menjaga dan memelihara segala karya cipta Tuhan. Dan kami semua mau menyaksikan kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan mengutamakan keinginan Tuhan. Dan kami mengecilkan, meminimalkan keinginan-keinginan kami, sehingga kami dapat melangkah menatap masa depan kami penuh dengan kepastian, jauh dari keputusasaan, jauh dari kekecewaan, bahkan ketakutan. Tapi kami mau melangkah karena kami yakin Tuhan bersama kami, Tuhan ada dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan kami yang cukup panjang di tahun 2021 ini. Berkati para presbiter, diaken, penatua dan pendeta, dan juga para pegawai gereja, koster, dan semua fungsionaris pelayanan. Engkau memberkati kami. Meskipun kami harus beribadah tanpa tatap muka, kami mengandalkan perangkat multimedia. Tuhan memberkati kami semua, sehingga dengan kemajuan teknologi tetap dapat mendekatkan kami, tetap dapat memperjumpakan kami satu dengan yang lainnya. Berkati program kerja Majelis Jemaat pada triwulan yang keempat ini di tahun 2020-2021. Tuhan menolong kami, Tuhan memeliharakan kami semua. Berkati warga jemaat
yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinannya pada sepekan ini. Tuhan tolong mereka semua yang ada dalam pergumulan oleh karena masalah-masalah di tengah-tengah keluarga, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tuhan juga menolong semuanya. Bagi anak-anak kami dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, Tuhan juga menolong. Bagi para muda-mudi, Tuhan berkati mereka semua. Berkati juga dalam seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kiranya menolong. Berkati kehadiran kami sebagai jemaat dan gerejamu di wilayah di mana Tuhan mengaruniakan kami berada. Berkati pula bagi GPIB di seluruh wilayah pelayanannya, jemaat-jemaat GPIB di Jakarta Timur, bahkan bagi persekutuan gereja-gerejamu di Indonesia maupun di wilayah Jakarta. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, semua lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah, TNI, Polri, semua Tuhan berkati. Usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi COVID-19, Tuhan berkati satuan tugas baik di tingkat nasional sampai dengan di tingkat daerah, juga bagi satgas-satgas gereja. Tuhan kiranya menolong sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19. Bagi para medis rumah sakit, Tuhan juga menolong untuk semua pengabdian dan pelayanan mereka. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Banyak juga musibah, celaka, banyak juga musibah karena bencana alam. Tuhan kiranya menolong, menguatkan dan menghiburkan orang-orang yang mengalami bencana secara langsung. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan di mana saja Tuhan mengaruniakan kami berada. Inilah doa, harap dan kasih kami kepadamu. Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini kita akan memberikan persembahan syukur dengan mengingat bahwa persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 87, bait pertama dan ketiga.
syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah Maha Kudus, melalui berbagai cara Kau datang menemui kami. Dan sekarang Engkau telah datang dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan penderitaan. Dialah Allah Maha Kaya yang telah menjadi miskin, supaya kami memperoleh kelimpahan rahmat-Mu. Oleh cinta kasih-Nya saja, kami digerakkan untuk memberikan apa yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Kiranya Dikau berkenan merahmati hidup kami, serta pakailah pemberian ini untuk pelayanan kasih demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selanjutnya kami akan membacakan warta sektor. Sehubungan pada malam ini telah dibuka kembali kegiatan rutin ibadah keluarga, ibadah Pelkat usia dewasa, dan ibadah Komisi Teologi Persekutuan Doa Karis, maka kami Majelis Jemaat Karis hanya akan menyiapkan layanan ibadah online, live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB, dan ibadah Pelkat PA dan PT. Besar harapan kami, seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah minggu, sekalipun dari rumah kita masing-masing, sebagai persiapan hati kita memasuki masa raya minggu pertama sesudah Epifani. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual sepanjang minggu berjalan.
Saudara-saudaraku, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Tetapi sesungguhnya ibadah yang sejati tidak pernah selesai. Dia akan berlangsung terus. Karena itu sedialah untuk tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita menyambut amanat pengutusan. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena itu jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban di dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.